Pembajakan katakanlah pembajakan ini. Desain pro itu diambil orang misalnya kan dicetak kan otomatis ada profit di situ gitu kan. Iya. Itu merasa keberatan enggak? Awalnya dulu saya keberatan. Tapi setelah mikir lagi, saya berpikiran positif aja, bro. Positifnya seperti ini, ya udah. Mereka yang membajak mungkin ada pekerjaan, cari makan di sana daripada mereka maling. Bisa? Dia maksamu? Serahkan? Coba kayaknya. Tapi milenial. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita jalan-jalan lagi, kita culik-culik orang lagi ya. Kemarin ada kawan-kawan yang bilang sepertinya channel ini khusus untuk culik-menculik orang nih sepertinya. Dan orang yang diculik itu sebenarnya tidak keberatan. Jadi di situ bedanya kita menculik dengan menculik. Sekarang kita akan ngobrol bersama sahabat atau siapapun lah, Anda kawan-kawan di sana yang mau bergabung berbagi cerita tentang apapun, silakan boleh. Dan sekarang saya jalan bersama CEO-nya Distro Minang. CEO-nya Distro Minang yang ini merupakan salah pionir dari munculnya distro-distro Minang yang ada di Sumatera Barat. Pangsa pasarnya sudah kemana-mana ini. Jadi kalau ada tamu-tamu yang datang dari luar Sumatera Barat, kalau mencari referensi kaos-kaos Minang, ini nih. Iya. Beliau ini adalah saudara Khalid Arafah. Iya, bro? Benar, bro. Siap. Setelah COVID bagaimana kabarnya, bro? Setelah COVID kabarnya alhamdulillah. Sebelum COVID pun alhamdulillah. Alhamdulillahnya ini seperti apa nih? Alhamdulillah. Artinya masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk berkarya, nggak ada yang halang-halangi. Nah, sekarang bro ini statusnya ini sebagai CEO atau sebagai YouTuber? Nah, kawan-kawan ini, beliau ini juga ada dua lawak-lawak Minang nih. Kayaknya kontennya seru-seru juga. Tatang dan Kelek, bro. Apa? Tatang dan Kelek. Tatang dan Kelek. Nah, apa jadi, itu? CEO yang satu lagi kan namanya Aji. Nah, dan saya Khalid. Nah, jadi Aji sebagai Tatang, saya sebagai Kelek. Tatang Jadi Tatang dan Kelek kan Tang Kelek. Singkatan. Singkatan. Ya. Kirain apa dari Tatang Kelek? Tatang Kelek ini apa nih, nama orang apa itu kan? Kiranya dua suku kata Tang dan Kelek. Dan itu jadi brandednya kaos Minang ya. Jadi isi kontennya itu apa aja sih, bro? Mungkin kawan-kawan mau ini di deskripsi di bawah ada. Isi kontennya lucu-lucu, lawak-lawak Minang lah ya. Tapi kayaknya kreatif juga sih, bro. Kreatif. Yang penting kita berkarya, bro. Apapun keadaan, susah senang. Lagian kami berkarya karena hobi, bro. Iya, sama kayak pro hobi ngevlog. Iya. Enggak juga. Senang aja. Senang dan dinikmati. Iya. Walaupun penontonnya tidak banyak. Oke, tidak masalah. tapi yang penting konten ya, bro. Yang penting konten. Jadi ide-ide untuk konten itu seperti apa atau dari mana? Ini kayaknya
Tatang apa? Tatang dan Kelek. Karakternya Tatang dan Kelek itu ide muncul idenya dari mana? Sebenarnya idenya receh aja bro. Apa yang kita lihat sehari-hari, kadang pengalaman pribadi, ada juga sih request dari sponsor. Oh iya. Oh iya. Kan tahu. Iya. Oke. Nah jadi ngalir aja bro. Oke. Ngalir gitu aja ya. Iya. Tapi kadang-kadang konten-konten yang mengalir seperti itu malah yang bakal jadi kan. Iya, mudah-mudahan aliran sungainya aliran banjir. Besar. Sekali aja kadang sekali aja tapian. Atuh bonanya. Sekali tapian berubah ya. Tapi sekarang sepertinya sibuk itu. Sibuk enggak, menyibukkan diri. Tapi kemarin pas Covid lama di lockdown kayaknya. Tidak Benar. keluar rumah. Apa aja kegiatan bro? Kegiatan ya banyak di rumah sama seperti kawan-kawan yang lain. Kalau ada engsel pintu yang lepas kita perbaiki sendiri tanpa bantuan tukang. Nyaputin rumput, kasih makan kucing. Oh penggemar kucing juga ternyata. Penggemar enggak, cuman karena di rumah banyak tikus jadi kita pelihara kucing bro. Kucing kampung. Tapi kucingnya pinter nangkap lah ya. Gini. Kalau karena sebagian kucing kan ada juga yang tidak bisa nangkap. Itu kucing garong bro. Iya. Kucing garong. Iya. Boleh. Sense of humornya juara nih. Saya aja yang agak serius-serius gitu ya. Jadi untuk berapa bulan? 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan tidak keluar rumah, tidak kemana-mana. Bisnis bagaimana? Bisnis kemarin berdampak banget karena COVID. Jadi kami berdua sama Aji kan punya bisnis baju kaos Minang seperti yang Prof bilang tadi. Namanya Tangkele. Gak apa-apa ya sebut brand. Ini brand ya. Tidak Jadi- disebut. Saya di endorse. Amin. Jadi selama pandemi karena bisnis yang kita jalani ada sangkut paut dengan dunia pariwisata, tamu yang datang ke Sumatera Barat, dan kita kebanyakan penjualannya offline, jadi berada di toko, jadi sangat berpengaruh. Itu kira-kira 75%. 75%. Jadi terjun, belum terjun bebas sih, masih terjun biasa. Tatungkui ya. Tatungkui, tapi belum terlantak. Belum ya. Masih lecet-lecet lah. Gores. Gores. Siap. Belum sampai patah-patah ya. Oh belum. Apalagi sampai mati. Ya. Nah, terus Nah jadi selama pandemi ada beberapa outlet yang ditutup. Pertama bandara karena penerbangan udah nggak jalan lagi. Cabang kita di Pariaman pun sempat tutup. Pasaman Barat. Kemudian sebagian karyawan yang bekerja ada yang kita rumahkan. Jadi ya berdampak seperti itulah. Sama mungkin seperti kawan-kawan yang lain. Tapi alhamdulillah kita masih bisa tetap bertahan. Selagi kita tidak dilarang untuk berusaha, mudah-mudahan Tangkele tetap kuat bro. Tangkele kan filosofinya aslinya kan itu dari sendal kayu, keras, kuat, tahan lama, dan kalau dipakai kan bunyi-bunyi. Jadi mudah-mudahan walaupun apapun keadaan
filosofi tangkele ya, bro, ya. Iya. Kalau kawan-kawan yang tidak tahu apa itu tangkele, itu sama kayak kalau Jepang itu bakiak. Bakiak. Tapi kalau di sini namanya tangkele. Iya. Tapi kan dirumahkan karyawan, terus bagaimana menghidupi mereka kawan-kawan kita itu, bro? Kita punya sistem, bukan sistem sih sebenarnya. Misalkan dalam satu toko kita punya karyawan 18. Jadi nanti kita rumahkan separuh. Jadi yang separuh itu kita suruh masuk 15 hari. Oh, oke. Jadi 15 hari mereka bekerja, kemudian gantian lagi sama teman yang kita rumahkan. Menurut kami itulah keadilan yang nggak tahu apa benar adil atau enggak, tapi itulah cara mensiasatinya. Cara mensiasati. Karena kalau kita rumahkan semua, kemudian Kasihan juga. kan kasihan. Tapi sampai sekarang masih ada yang dirumahkan, bro. Sampai saat sekarang kan masih belum stabil. Perjalanan bisnisnya masih, ya kita nggak tahu. Katanya di Jakarta sekarang nambah, Jawa Timur nambah. Tapi memang si COVID ini tidak hanya semuanya sih, bro, ya. Semuanya kan orang untuk untuk bertahan aja sudah terseok-seok kan. Tapi masih bersyukur juga sih sampai tidak mati kan. Karena Jangan. ya, karena beberapa usaha-usaha lain malah justru gulung tikar gara-gara si COVID ini kan. Iya. Jadi kalau sekarang kondisi bagaimana? Sekarang kondisi kalau kita tarik ke parsennya paling udah jalan 60 ke 70%. Karena Pemda kita udah buka ini tamu buat ke Sumatera Barat, wisatawan yang masuk. Jadi udah mulai. Dan mudah-mudahan makin aman lah. Jangan sampai ada gelombang kedua, saya takut. Itulah kenapa sih, bro, mengkarantina diri 3 bulan di rumah. Tidak kemana-mana. Tapi saya selalu juga, setiap saya japrin sama beliau ini jawabannya cuma satu, di mana? Di rumah. Itu benar-benar contoh teladan ini. Ketika orang bilang di rumah aja, orang lain malah keluar kan. Tetap di rumah. Memang luar biasa. Makanya saya putih sekarang, bro. Iya. Apa efek kamera ya? Ya gitulah. Jadi untuk sekarang sudah mulai aktivitas lagi lah ya. Udah mulai. Tapi kita yang belum mulai paling produksi, bro. Kita produksi, tenaga kerja kita kebanyakan dari Jawa, dari Sunda. Jadi pas PSBB kemarin selesai, mereka balik ke Jawa semua. Dan mudah-mudahan habis Lebaran Haji setelah ini mereka pada balik. Tapi kegiatan produksi masih belum ya? Masih belum. Karena sisa dari produksi kemarin kan belum habis, bro. Barangkali yang nonton YouTube-nya, bro, mau borong. Ya bebas lah. Di sini forumnya forum bebas. Mau jualan, mau asalkan jangan head speech saya tidak boleh di sini. Jadi kalau mau jualan, mau berkeluh kesah, mau bercurhat segala apapun dipersilakan. Kalau minjam dana boleh nggak? Mau berapa? Sultan kan bebas. Iya, Sultan. Jadi kalau kondisi sekarang itu sudah mulai bergeliat lagi dan kemudian outlet tapi sempat tutup kemarin, sekarang udah buka lagi ya? Alhamdulillah, sekarang udah bandara udah buka, walaupun penerbangan kadang sehari itu ada 4, ada 5, tapi
Sudah mulai buka beneran. Semua cabang kita kan ada 8 cabang ya bro, udah mulai buka semua. Udah mulai buka. Itu saya yang ingat itu adalah saudara kawan Khalid ini, dia awalnya sebagai jurnalis. Ya, jurnalis, terus ini salah satu contoh teladan jurnalis kaya. Jurnalis kaya itu seperti inilah. Jurnalis kaya. Iya, Nggak ada istilah lain. Sultan, jurnalis sultan. Jurnalis sultan. Nah, karena kan kawan-kawan jurnalis kita seperti ini kan biasanya kalau seorang jurnalis biasanya dia untuk mencari suatu katakanlah kesejahteraan, dia harus berkarya banyak-banyak, baikkah itu berupa buku atau film atau karya-karya jurnalistik lah. Nah kemudian ini justru sedikit lompat pagar ke bisnis kan. Tapi itu tidak salah. Justru lebih bagus kan. Tapi kalau sekarang dulu berteman dengan Aji bagaimana? Jadi gini, waktu masih di dunia media ya, saya di pertama Padang Express, habis itu loncat ke Haluan, kemudian teman saya Aji tetap bertahan di Singgalang lama. Jadi hampir berapa lama waktu itu, sekitar 5 tahun 6 tahun jadi di media. Dibilang jenuh sih enggak, tapi pengen coba ini bereksplorasi lah ya. Sebenarnya sih enggak terlalu loncat. Saya dengan Aji dulu kan ilustrator di media, artinya ada hubungan dengan desain. Dan kemudian pekerjaan yang sekarang yang saya geluti tetap ada hubungannya dengan desain, seperti yang ini kata-kata yang saya pakai. Makan apa ini? Sensor aja. Ngopi. Kemudian ini kayak desain yang Bro pakai. Artinya tetap masih ada hubungannya. Masih mengerjakan sesuatu yang berhubungan juga ya. Tapi sebagai jurnalis di media dulu kan masih berkarya, sekarang kan masih tetap berkarya, jadi jalurnya masih berkarya lah. Berkarya walaupun dunianya beda. Medianya beda. Kalau dulu berkarya di media massa, media cetak, sekarang berkarya di media apa ini? Ini cetak juga kan? Cetak ya, cetak sablon. Kalau dulu koran, kertas dulu kan? Kertas. Nah, sekarang kain kan? Kan berkarya media cetak juga. Kan media itu kan tidak hanya yang mainstream seperti koran, televisi. Ya, pamflet atau poster-poster, kaos, bahkan seperti ini juga bisa jadikan alat media kan? Semua juga semua sama juga sih, cuman mungkin sisi jurnalistiknya mungkin yang berbeda. Tapi kalau ini sudah berapa tahun nih? Udah berapa tahun sih bro? Tangkele udah 11 tahun dari 2009. Nah 2009 kan artinya kan tidak melakukan tugas jurnalistik lagi tuh. Nah, bagaimana insting jurnalisnya Prof Khalid ini? Waduh. Apakah masih ada? Kayaknya udah ketinggalan banget. Sudah berkurang lah. Udah berkurang karena saya lihat kawan-kawan jurnalis makin lama makin canggih. Cara berkarya jurnalis sudah makin hebat karena teknologi kan udah makin hebat. Dulu sewaktu saya masih tahun 2005-an, 2006 sampai 2009 kayaknya masih jadul. Sekarang kan udah hebat semua dalam genggaman ya. Nah, semua cukup di sini. Satu genggaman. Tapi kan 11 tahun. 11 tahun kan CEO-nya kan ada 2 nih. Iya, Aji satu lagi namanya. Ya, Aji ya. Itu apakah tidak ada pasang surut atau bagaimana? Pasang surut ya. Karena kan susah juga itu kan. Iya benar.
yang namanya kerjasama kan, Sama. pasti ada kepentingan inilah itulah segala macam ya kan. Gimana tuh? Ada nggak? Ada momen-momen seperti itu tidak? Momen seperti pasang surut yang Prof bilang, kalau pasang surut kayaknya belum, mudah-mudahan nggak ada. Tapi paling misalkan saya pengen gini, kemudian Aji pengennya seperti itu, ya udah nanti kita bagi aja mana yang kita mau dahulukan saja. Misalkan dia idenya seperti ini, saya idenya seperti ini, ya udah pilih aja maunya yang terbaik. Kadang banyak Bro yang nanyain, teman lama kok pernah berantem nggak? Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Kalau misalkan saya ngasih wejangan sama teman-teman, diskusi, sharing, itu pertanyaan yang paling sering lah Bro. Gimana kiatnya biar kita kalau bikin bisnis berdua atau bertiga, biar kita nggak ada cekcok, biar kita kompak. Dan ada juga yang heran Bro, kok bisa gitu. Sebenarnya kami juga heran Bro, kok kalian bisnis berdua kok nggak bisa kompak. Nah, itu yang saya heran, letak nggak bisanya itu di mana. Padahal kan kita nggak, kecuali kita berada di ring tinju berdua, duel. Kita duet, bukan duel. Nah, kok nggak bisa duet? Masalahnya di mana? Sama mungkin Bro, kayak Bro kan ada istri di rumah, saya ada istri. Mungkin sama, saling menutupi kekurangan, Saling melengkapi lah ya. saling melengkapi. Tapi kan biasanya kan faktor pemicu cekcok itu adalah apalagi bisnis kan. Ya duit ya. Kalau duit itu kan saudaranya kan nggak ada itu. Nggak ada ya. Pokoknya di atas duit itu Tuhan. Iya. Bagi sebagian orang ya. Bagi sebagian orang. Jadi makanya saran saya, misalkan ada yang mau bikin bisnis, join sama teman berdua atau bertiga, nggak bisa bertiga berempat, bikin satu RT juga nggak masalah. Yang pertama yang harus kita survei, kita pelajari, yang pahit-pahit itu adalah ini, pembagiannya seperti apa. Artinya kalau itu udah jelas, nanti ke belakangnya akan ngikut dia. Memang duit penting, siapa sih yang nggak butuh duit? Ya itu dia. Tapi memang dari awal itu yang harus didudukkan. Nah, jangan sampai gara-gara uang, hubungan kita dengan teman rusak. Kan biasanya kan ya memang ada prinsip kabataku kan, kali bagi tambah kurang. Pas. Kan, ketika mengali gampang, menambah gampang, mengurangi Pas, apalagi membagi. kan. Membagi ini yang susah nih biasanya kan. Tapi kalau ini apakah porsinya 50-50 kah atau bagaimana itu? Kalau kita buka-bukaan aja, kita 50-50 Bro. Oke. Jadi iya, balik ke tadi hati mungkin. Seperti saya, berapapun saya bekerja, Aji bekerja, atau saya nggak bekerja, Aji bekerja, artinya udah ngalir aja. Tetap potong juga, udah selesai. Jadi nggak ada yang perlu dikali-kali lagi, dikurang-kurangi lagi, di ini. Jadi kabatakunya itu kayaknya di cut, tinggal bagi doang. Kalau ngali-ngali itu kan berarti kan mempresentasikan profit lah. Benar. Kalau menambah-nambah itu mungkin menambah bahan baku, menambah karyawan, segala macam, menambah usahanya mungkin kan. Kalau mengurangi itu ya mungkin mengurangi pengeluaran, mengurangi ya segala sesuatu yang seminimal mungkin. Nah, memang kan kalau membagi ini kan biasanya jadi susah kan. Tapi kalau pernah cekcok nggak sih gara-gara itu? Alhamdulillah sampai sekarang udah 11 tahun nggak pernah cekcok. Pernah cekcok tentang pembagian. Tentang ini ya? pembagian. Saya pun
nggak pernah ngotot, Aji pun nggak pernah ngotot, saya juga nggak tahu itu bisa seperti apa. Makanya pas ada teman-teman nanyain kok bisa seperti itu, makanya seperti yang saya jawab tadi, kok kamu nggak bisa, padahal kan gampang. Karena gini bro, CEO itu kita kan berdua, jadi posisinya itu datar sama, jadi bukan satu gini atau ke bawah, jadi sama posisinya itu. Jadi kalau posisi itu sama, artinya kan ya pembagiannya juga harus sama dong. Kecuali posisinya beda seperti ini. Walaupun nanti misalkan CEO-nya ada 3, ada 4, ya harus sama. Tapi awal-awal dulu komit maksudnya komitmen nggak dengan oke, kita join you 50 gue 50 itu kan, artinya komitmen yang seperti apa yang dibutuhkan untuk agar tetap langgeng seperti sekarang gitu. Apakah tidak, ya sudahlah kita kerja sama-sama terus bareng-bareng, hasilnya gimana nanti kita cut 2 gitu, atau gimana? Berawal dari, kalau dulu di awal-awal Tangkelek ya bro ya, kebanyakan masalah desain, masalah cari sablon, masalah ini, rata-rata kita kan bekerja semuanya. Ya, jadi di situ kita atur misalkan tupoksinya saya kemana arahnya. Mungkin saya bagian ngendel bagian toko, Aji bagian ngendel ke produksi. Nah jadi pas awal-awal memang tupoksi itu ada. Jadi bukan berarti nggak ada. Jadi saya tanggung jawab ke bagian penjualan, mungkin bagian toko, si Aji tanggung jawab ke bagian produksi. Ya udah, tapi nggak ngikut pula saya ngaji, lu kerja lu di produksi nggak beres, nggak merecokin gitu juga ya. Tapi menarik. Atau mungkin gini bro, chemistry kalian berdua ini kayaknya mungkin sudah klop. Chemistry, bahasa munafik, bahasa milenial ya. Kita kan kaum milenial yang lahir dari apa itu chemistry? Nah, itulah pokoknya. Tapi ya kan menumbuhkan rasa percaya, trust antara satu sama lain itu kan tidak gampang. Tidak gampang. Sebelumnya kenal sama Aji sudah berapa lama sebelum tagaknya Tangkelek ini? Saya kenal 2001. Jadi teman satu angkatan di jurusan, kami kan jurusan seni rupa. Oke. Nah, di sebuah perguruan tinggi negeri di Padang. Dan lihat perguruan tinggi di Padang ada berapa? Nah, itu. Mau sebut merek juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, bebas ya. Jadi terus? Jadi satu jurusan, tapi beda kelas. Dia B, saya A. Jadi karena kehidupan di kampus, kemudian masuk ke pusat kegiatan mahasiswa dalam satu wadah. Sering ketemu, sering klub. Ya udah, ngalir aja sebenarnya bro. Sebenarnya kalau saya bingung juga sekarang, misalkan disuruh nyari teman buat akrab, bikin untuk teman kerja, saya bingung juga. Tapi karena udah ngalir, mungkin kalau bahasa Minangnya rata tangannya mungkin. Udah kesana jalannya. Rata tangan. Jadi rata tangan itu tuh yang tidak bisa diubah-ubah ya. Itu dia mungkin ibaratnya jodoh gitu ya. Wah, jodoh, saya bukan LGBT bro, masih normal saya. Saya punya anak loh, punya istri. Ya, artinya ya maksudnya kayak saya rela. Jadi dalam apa ya istilahnya, kalau jodoh itu mungkin untuk keluarga atau cintaan gitu. Tapi jodoh untuk bisnis lah. Jodoh untuk bisnis. Mungkin emang ada jodoh buat bisnis, berarti ada penghulunya ya, ada kantor urusan agamanya, atau ada comblangnya mungkin. Ada comblangnya. Ya. Jadi nah sekarang Aji juga ini juga kan atau bagi-bagi wilayah atau bagi enggak, kita enggak bagi wilayah. Kebetulan karena saya stay Payakumbuh.
mungkin lebih dekat ke Bukit Tinggi. Payakumbuh Bukit Tinggi saya lebih banyak nongkrong di situ. Aja karena stay-nya di Padang, jadi dia lebih banyak kegiatan di toko Padang, bandara, lebih mobilisasi. Mobilitas. Tapi menarik juga sih. Saya kalau tahu-tahunya Tangkele itu kan awal-awal munculnya Tangkele, baju kaos, kok baju mereknya Tangkele gitu kan. Jadi desainnya itu kan kadang-kadang kalau sekarang mungkin karena sudah banyak brandingnya lain gitu kan, jadi tidak terlalu aneh. Kalau sekarang kalau dulu saya pikir ini desainnya unik juga gitu ya, aneh kan aneh sih, unik gitu ya, seperti kayak sekarang saya pikir tadi baju ini adalah seperti baju yang kotor gitu kan, Taunya ada efek. taunya memang desainnya seperti itu dan itu lucu juga gitu loh. Iya. Jadi seolah-olah orang kotor ya. Ternyata tidak. Jadi beberapa minggu belakangan geliat usaha sudah mulai berputar lagi ya. Iya. Meskipun belum sepenuhnya normal, katanya kan new normal kata orang itu, normal baru belum ya. Kemudian ada istilah pasca new normal atau istilah baru lagi, bro. Atau itu bisa jadi bahan ide desain mungkin, bro. Bisa jadi. New Normal bahasa Minangnya saya nggak tahu. Normal kan? Ya toh? Normal berarti bahasa Minang, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Woi, buat normalnya. Ya, normal. Iya. Sama kayak gini, bro. Kalau kita berhitung 1, 2, 3 sampai. Nah, kalau tidak ada 2, 3 sampai ada juga kan, tapi kebanyakan orang pakai 1 gitu. Satu ya. Satu juga, satu itu ya satu Indonesia. Iya. Siap. Tapi sekarang kegiatan sehari-hari cuma apa kegiatan sekarang? Sekarang lebih banyak ke ini sih. Selain karena banyak di rumah kemarin, jadi saat sekarang bikin strategi lagi, bro. Strategi lagi, kita kan nggak tahu setelah ini. Mudah-mudahan nggak tahu kita kalau misalkan datang gelombang kedua atau seperti apa. Kalau seperti orang pepatah Minang, kudo saya nak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kuda, apalagi kita manusia. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi gelombang kedua, kita hidup normal. Nah, sekarang ngatur strategi biar bisa normal lagi bisnisnya. Karena di angka 75% itu jatuhnya itu lumayan, bikin pusing dan bikin apa ya? Bikin Merinding dan bikin bangkrut. Jadi sebangkrut apa waktu kemarin, bro? Ini gimana? Jadi banyak orang mengatakan bahwa saya bisnis bangkrut segala macam ya. Jadi sebangkrut apa? Apa ya? Sebangkrutnya itu kalau dulu saya gemuk, sekarang agak kurusan, jadi kelihatan dari badan itu udah bisa dibilang bangkrut. Dulu saya kemana-mana bawa tas, sekarang kan nggak ada lagi, itu kan bangkrut. Tapi gini, mungkin istilah bangkrut, kalau dulu omset sekian, bisa untuk operasional sekian, sekarang jauh menurun. Dulu punya karyawan sekian, sekarang turun. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kita Tangkelek masih bisa bertahan. Kita nggak tahu, bro, mungkin doa dari mereka yang bekerja di Tangkelek, minta doa yang mudah-mudahan lancarkan rezeki saya, rezeki bisnis. Jadi kita keikut dong masuk doa mereka. Benar nggak? Setuju. Jadi, nah kalau karyawan sendiri bagaimana? Maksudnya apakah mereka
apa namanya, separuh-separuh. Mereka itu memang pastinya menerima keadaan tersebut dengan keadaan terpaksa kan. Iya. Pasti itu kan, pasti kan. Cuman ya mungkin doa orang yang kan itu ya bahasanya. Doa orang yang lagi tertekan ya. Tertekan. Lebih halus. Sebenarnya bukan itu, saya tahu. Pintar jatuh. Artinya kan ya siapa tahu kan yang namanya rezeki itu kan kata orang tua saya kan rezeki itu basaku-sakui. Sakit itu basaku-sakui. Mungkin kata Bro tadi itu doa mereka yang diijabahkan sehingga masih bisa bertahan gitu kan. Masih bisa bertahan. Tapi kan si karyawan itu menerima dengan konsekuensi ya otomatis gajinya separuh juga ya. Separuh juga, iya. Ya, tapi itu memang keputusan yang sulit, sangat-sangat sulit bagi siapa saja mungkin ya. Sekarang kalau misalkan saya minta pendapat ke Prof, kira-kira saya ngambil keputusan seperti itu adil nggak? Ya saya bukan seorang konsultan ekonomi juga sih sebenarnya. Cuman di saat posisi seperti ini ya salah satu mungkin yang sepahit-pahitnya itu kan. Kalau yang namanya obat kan pahit tapi menyehatkan kan. Daripada tidak sama sekali, daripada dirumahkan semuanya kan. Ya kalau saya dengar beberapa kawan-kawan yang lain yang kerja di kantoran, mau kerja di lapangan segala macam itu memang sistemnya rata-rata seperti itu. Seperti itu ya. Separuh-separuh. Gitu. Asalkan ada kesepakatan dua belah pihak lah kan. Dan pasti kan pro sama karyawan pasti ada sepakat seperti itu. Karena kondisinya ya semuanya unpredictable kan. Jadi saya ngomong sudah mulai bahasa-bahasa planet gitu ya. Padahal maksudnya cuma ngobrol-ngobrol. Tapi ada terjemahannya loh di bawah. Oh iya. Tahu. Jadi istilah apapun ada terjemahannya di bawah. Mancing ini ya. Mancing nama kerjaan. Boleh. Tapi kalau sesurvive apa kemarin itu bro? Maksudnya kan semua outlet tutup, bukan semuanya ya? Oh bukan semua. Yang tutup kita bandara 1, Pariaman tutup. Kemudian kita kan punya Tangkelek Kopi. Nah tadi kan pro ngopi. Tangkelek Kopi juga tutup. Pasaman juga tempat tutup. Yang bertahan Padang, Agam, Solo, Payakumbuh. Itu yang bertahan. Itu yang meluncur bebas 75% itu. Iya benar. Tapi pro ngobrol kopi tadi itu warung kopi di sebelah toko ya. Iya benar itu namanya ini Tangkelek Kopi. 100% Minang. Jadi kita tetap dengan tema Minang bro. Nah, walaupun dia medianya minum, itu 100% kopi Minang. Ada nih kan kita mau lasi ini, kita punya kopi lasi juga. Nah jadi gini bro, 100% kopi Minang. Ini saya silakan menjawab sudah bagaimanapun ya. Ini nggak tahu apakah kritik apa saran, mungkin ini tergantung pro menilainya seperti Siap. apa. 100% kopi Minang. Saya lihat menunya tadi americano, cappuccino, itu kopi Minang bro. Oh itu apa itu? Kopi Minang. Kopi Minang yang misalkan kita bikin americano, itu bahannya dari kopi Minang semuanya. Nah jadi karena gini, saya nggak tahu membahasa Minang kan americano itu ke bahasa Minangnya apa. Espresso ke bahasa Minangnya itu apa? Espresso. Kopi pahit atau kopi pahit bona atau kopi ndak bagulo. Nah, jadi saya pengen sebetulnya punya kata-kata yang mewakili itu, misalkan seperti yang tadi americano atau Vietnam drip misalkan.
belum saya temui. Nah itu gini bro, saya tidak belum terlalu paham dengan istilah-istilah begitu ya, karena saya tidak terlalu ya, dibilang suka tidak, dibilang tidak suka juga tidak. Nongkrong di kafe-kafe gitu kan. Iya. Ya jelas saya main kopi air panas sudah selesai gitu kan. Kopi termos. Kopi kopmos. Jadi istilah-istilah itu, nah ini ngomongin kopi lah. Apa itu Vietnam drip. Drip. Kalau itu proses sebetulnya. Proses pembuatan caranya. Seperti itu Vietnam drip. Saya juga nggak tahu kenapa dari awal namanya Vietnam drip. Ya, tapi kalau Vietnam drip itu kan kalau kita artikan secara umum dia kan kopi tetes. Jadi cara pembuatannya setelah kopi kita bikin, masukkan ke gelas, saringan di atas, kita tunggu tetes. Kopi tetes. Tapi udah ada istilah Vietnam drip. Nggak tahu mungkin apa orang Vietnam yang bikin pertama. Americano misalnya apa? Cappuccino, Americano, espresso. Nah sebenarnya istilah-istilah seperti itu saya pengen Minang kan, awalnya udah saya bikin dengan nama Minang semuanya. Ada kopi pai bana, kopi tebak patuy. Nah, jadi ya kopi tebak patuy ya. Terlalu apa ya? Ekstrim bukan. Nambah kerjaan lagi. Jadi pas yang nanya ini kopi tebak patuy kok aku dah semua juga Vietnam semua. Jadi sementara saya cari aman aja dulu. Karena kekuatan buat branding Tangkelek Kopi ini masih mau beranjak naik. Kecuali kita misalkan seperti brand kopi yang warnanya hijau tuh bro. Yang outletnya yang mahal itu. Yang sering dikunjungi artis. Yang sering dikunjungi artis yang kalau kita pesan ada namanya sih. Iya. Kalau itu mungkin kekuatan brandnya kan udah besar. Jadi mereka mau bikin istilah apa aja, itu udah gampang. Kalau kita kan masih lokalan lah. Tapi kan tidak masalah juga kan kalau kita Minangkan. Sampai dulu ada hashtag Minangkan Indonesia. Minangkan Indonesia. Wah, saya sepakat. Minangkan Indonesia saya sepakat. Minangkan Indonesia artinya seluruh orang Indonesia dijadikan orang Minang. Kan? Bukan. Artinya istilah yang ada di Minang ini masyarakat Indonesia itu bisa pakai. Sama kayak istilah bahasa Jawa lah. Punten. Kadang kan kita orang Minang punten, kita kan nggak masalah dengan kata-kata seperti itu. Kalau punten pakai logat Minang bagaimana ya? Punten. Sama kayak kita ke Jakarta misalkan, orang manggil Mas kita kan nggak marah. Artinya kan mereka bisa menjawakan Indonesia. Kan kita Mas, dia nggak Jawa kok Bangang. Kan kita nggak harus seperti itu. Jadi mungkin Minangkan Indonesia itu salah satunya seperti itu. Misalkan ada orang semangatnya mungkin ya. Semangatnya. Bisa saja bro kalau ke Jogja nanti dipanggil udah. Padahal kan belum tahu kalau orang Padang. Kalau udah kan kalau di Jawa misalnya kan orang Minang dipanggil udah itu kan kesannya mungkin yang jualan apa gitu kan. Jualan nasi padang, jualan sate. Jualan sate biasa ajo kan. Ya. Udah tamboce. Nah, itu kan udah salah satu dari meminangkan Indonesia, tamboce. Mungkin lebih ke budaya. Budaya panggilan. Ya. Tapi ya mungkin kalau kopi tadi itu mungkin kopi ya menggunakan bahasa ekstrim mungkin kan. Ya nggak tahu juga sih. Itu siapa pro yang berkreasi lah kan. Siap. Tapi Tangkelek Kopi masih dalam tahap tahap branding. Mudah-mudahan konsep 100% kopi Minangnya bisa kita terapkan di pelanggan yang datang. Tapi itu benar-benar biji kopi Minang semuanya. Yang ditanam di tanah Minang. Di tanah Minang, yang nanamnya orang Minang.
kemudian proses sangrainya semuanya bekerjakan di sini, sampai barista, sampai baristanya Minang, ownernya juga orang Minang. ownernya orang Minang. Jadi makanya dengan PD saya bikin 100% kopi Minang. BTW bro, orang Minang. Oh, saya Minang banget. Gimana? Makanya bahasa Indonesia saya kan Indomie, Indonesia Minang. Itu brand ya? Bebas. Bebas. Nanti di-cut aja. Males. Editornya malas. Kalau apa Minang di mana bro? Saya aslinya Tanjung Berula namanya, itu di daerah Batipuh, Tanah Datar. Kalau Aji dari Kapur 9, 50 kota. Jadi kami berdua itu orang kampung, bukan orang kota. Orang kampung. Jadi setiap yang menanyakan kampung saya tuh saya jelaskannya susah karena kurang terkenal. Nah, mungkin melalui podcast ini akan jadi terkenal Batipuh. Batipuh atau Batipuah? Batipuah. Oh, Batipuah. Kenapa bahasa Minang itu banyak di Indonesia kan? Iya, saya herannya kayak di Batipuah itu kan ada kubu Karambil. Iya, ya, Jadi kok jadi kubu Kerambil? Kerambil kan lain lagi artinya kan? Kerambil kan lain lagi. Itu kerambi, pisau itu kerambi. Kerambil ya. Kubu Kerambil. Padang luar jadi padang luar kan? Ya idealnya kan bahasa Minang tetap aja bahasa Minang kan? Iya, benar. Tapi balik lagi semangatnya melalui karya-karya pro ini di kau seperti ini ya, ini 100% Minang ya. Iya, benar. Istilah-istilahnya Minang ya. Minang banget. Minang Bana. Minang banget, Minang Bana. Minang sangai. 100% Minang. Dari ini sudah berapa nih karya-karya pro ini? Kalau untuk desain dari 2009 terakhir saya rekap semuanya. Sampai terakhir itu kita sudah ada 4.500 desain. Woi, 4.000 desain. Jadi artinya 4.500 desain udah sekian banyaknya kita berkarya dan alhamdulillah bro, sepertiganya itu udah dibajak orang. Oh ya? Iya. Contoh? Apa ya, kita bikin logo seperti inilah. Jadi setelah kita upload, misalkan desain itu best seller, nah itu seminggu atau 10 hari setelah itu bajakannya udah mulai keluar. Karena buat bajak itu sekarang kan gampang banget. Ya. Kita upload, nah mereka kan tinggal bajak yang kita upload di sosmed. Nah dan kita nggak punya ini bro, kekuatan buat nuntutnya apa? Toh, kalau mereka misalkan seperti ini, mereka bedakan misalkan ini lingkarannya 10 cm misalkan. Toh mereka buat misalkan jadi 15 cm, kita nggak punya hak lagi. Karena lagian udah beda kan? Lagian kita yang cuman kita patenkan itu cuman brand doang. Kan nggak mungkin setiap desain keluar kita patenkan, desain keluar kita patenkan. Makan ongkos. Makan ongkos. Kemudian kita buat nuntutnya pun juga punya cara-cara. Misalkan beda ukuran saja. Kadang beda warna doang itu kita udah nggak bisa. Misalkan ini saya bikin warna putih, pas bajakannya warna abu-abu, itu udah susah nuntut karena warnanya udah beda. Nah jadi gini bro, kasus siapa dulu ya di Amerika, kalau tidak salah ingat ada kasus dulu Louis Vuitton apa gitu kan. Jadi kan Gucci kan tahu brandednya itu harganya kan, dia di department store, di toko-toko besar gitu, dijual di situ, dan pembelinya adalah orang-orang tertentu juga kan, tahu sendirilah harganya berapa kan, tapi di luarnya kaki limanya ada juga bro. Benar. Nah cuman masalahnya si Gucci-nya itu tidak melakukan kalau tidak salah menuntut secara hukum, tapi justru si pedagang kaki limanya itu dimenangkan oleh pengadilan di situ karena itu tidak pelanggaran hak cipta. Tidak pelanggaran hak cipta, kemudian yang otomatis
beda dong pangsa pasar orang yang belanja di toko sama yang di kaki lima. Nah, kita berkaca di situ dengan pembajakan seperti katakanlah pembajakan ini. Desain Pro itu diambil orang misalnya kan dicetak, kan otomatis ada profit di situ gitu kan. Iya. Itu merasa keberatan enggak? Awalnya dulu saya keberatan. Tapi setelah mikir lagi, saya berpikiran positif aja, bro. Positifnya seperti ini, ya udah. Mereka yang membajak mungkin ada pekerjaan, cari makan di sana daripada mereka maling, begal. Ya, Alhamdulillah mereka kerja seperti itu. Walaupun itu mengutip karya orang lain, sebenarnya sih kerjaan nggak benar juga. Tapi ya udah. Tapi ya. Saya buat nuntutnya nggak mungkin. Ya udah. Pernah nggak menuntut apa itu? Proses secara hukum lah gitu. Enggak, kayaknya kalau menuntut secara hukum kayaknya enggak pernah. Tapi ketahuan sih ada, cuman ya udah no comment. Seperti yang tadi, mereka akan cari kerja di sana. Kayaknya itu risiko kita bisnis, salah satu risikonya seperti itu. Kalau mungkin tanya sama CEO-nya Gucci, mungkin enggak akan jawab seperti itu juga. Karena buat nuntut itu butuh proses, butuh ya sih. Tapi kan ada haki, bro. Ada ya haki kayak intelektual itu kan. Ya kan bisa saja kan dituntut. Tapi mungkin ya itu mungkin rasa kalau bahasa Jawa legowonya mungkin. Ikhlas lah kalau bahasa awak itu. Awak semua cicipiti. Damai sana. Tapi kalau bisa kok tarang lampu awak jangan jadi puduan lampu kawana kan itu. Kan barek kan di sini kebanyakan. Iya benar. Wah pengen mancelian lampu tarang tapi lampu orang mau puduan mau pecahan tuh kan jahit. Iya. Tapi dari berapa tadi? 4.500-an. Mau pengen di itu kan enggak? Dipatenkan. Dibukukan ataukah di apakan gitu kan. Udah kemarin kita udah bikin tulisan tentang Tanggele. Tapi masih nunggu cetak lah. Wis, bikin buku. Wih, mantap. Berarti insting jurnalisnya masih ada ini. Kan udah lama, 10 tahun. Ya, berarti masih ada lah. Darah-darah jurnalisnya masih ada nih seperti ini. Udah ada buku ya? Udah selesai di 90% lah. Kapan mau dipublish rencana? Mudah-mudahan kalau coronanya selesai segera. Di Pro kita undang. Siap. Tidak sabar kita nih. Menanti bukunya apa judul? Bukunya nggak apa-apa bocoran sekarang. Bebas kalau mau kasih bocoran boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi judulnya itu kami tidak memulai dari nol tapi dari minus. Judulnya itu? Kisi-kisinya lah. Kisi-kisinya lah. Oke. Siap. Artinya Tanggele tidak dari nol tapi dari min. Ya. Kan ada kalau istilah kita mulai dari nol ya Pak. Kalau Bapak ngisi bensin kan ada. Ya, dari produsen BBM itu yang warna ini. Sekarang ada warna biru. Oh iya. Udah ganti ya. Ganti baru sadar. Kan pernah lihat vlognya pakai. Iya. Tapi menarik ini. Bagaimana bisa penonton masih segitu, subscriber masih segitu, ada yang tertarik untuk berkolaborasi di situ. Caranya macam mana itu, bro? Caranya. Nggak tahu itu rezeki mungkin, bro. Ya kasih bocoran lah. Ya udah mungkin yang punya yang pengen senang aja lihat karakter Tatang dan Kelek. Walaupun pengikutnya nggak banyak, Tatang dan Kelek ini sial kok nggak tahu. Mudah-mudahan awal yang baik, bro ya. Amin. Tapi bro ini ya bisnis iyo kan. Konten kreator iyo juga. Iya, cuman caleg doang ya. Ada rencana nyalek. Kita jadi bupati sekalian. Ya, saya cukup berkarya aja, bro. Nice. Kalau
Pro jadi caleg, biar saya dukung. Dukungnya dalam seperti apa ini? Iya, Ini dia- boleh, ini ditonton oleh jutaan orang loh. Saya dukung dari sini. Enggak, tapi menarik tuh. Pertama saya nonton itu konten yang ada merek BBM itu. Iya. Wah, ini keren juga ini. Konsepnya itu keren juga nih. Apa tuh? Begini itu kan. Itu aduh, gokil sekali itu kalau bahasa kitanya kan. Gokil sekali idenya. Itu gimana tuh? Idenya ya, siapa itu? idenya kami berdua, receh sebenarnya. Bensin lagi habis, yang mobilnya kan ngangguk-ngangguk. Ya udah, jadi ngasih dan ngangguk-ngangguk, Masuk ke pom bensin, masih ke pom bensin. nggak bayar. Kita bayar pakai Kayak gituan. Mau dong. Nah, udah cut. Nah, tapi itu menandakan bahwa kreativitas seseorang itu bisa bernilai ekonomis apa saja, berapa saja. Nggak ada batasannya. Ada batasannya. Ya seperti kaos karya kaos-kaos seperti inilah kan. Itu kan orang menghargai karya kita itu dengan sekian juta atau sekian ribu per piece-nya gitu bro. Baru sekian puluh ribu. Sekian 10.000 bagi om. Ya, jadi ya mungkin itu salah satu cara kita menghargai karya orang lain ya, dengan membeli karya orang itu dengan harga sepantasnya. BTW ya, pantas nggak tuh yang aplikasi itu tuh? Jadi Balik kepo, lagi ke sini. jadi kepo. Ya udah, tanya yang punya project. Iya, siap. Kita kan cuma disuruh Eksekutor ya. pakai. Tapi nggak, ini balik kita namanya ngobrol kan bisa random. Iya, namanya. Apa saja diomongin. Ada update rencana apa lagi nih di kontennya bro? Kalau ke konten kayaknya ngalir aja. Ada ide kita bikin konten. Ya paling pengembangannya seperti tadi, kalau misalkan ada waktu dikit kita tambah lagi. Tapi kayak gini enggak, asal kita buat udah kita lempar ke medsos, enggak difikirkan lagi misalkan yang nonton berapa, yang lihat berapa, udah Nggak terlalu mikir ya. terlalu mikir. Yang penting berkarya. Berkarya, betul, Setuju bro ya? setuju sekali. Berkarya dan banyak berkarya, maka hasilnya itu kan linear ya bro. Ya, kalau ibarat orang-orang tua kita dulu kan kadang udah tua mau nanam kelapa, kan rasanya nggak mungkin lah tua nanam kelapa, yang nikmati siapa, mungkin anak cucunya atau siapa. Sama kayak kita berkarya sekarang, kita ya udah berkarya sekarang, kita kan nggak tahu karya pro yang sekarang ini, nggak tahu, mungkin 5 tahun lagi booming 5 tahun, lagi. Jangan 5 tahun bro. 2 tahun lagi mungkin. Jangan 2 tahun bro. 1 bulan lagi mungkin. 1 minggu lah. Artinya karena kita bekerja dengan hobi, ya udah nikmati aja, nggak ada beban, nggak ada. Tapi mengerjakan kaos-kaos ini hobinya lah ya. Iya, hobi desain, karena berawalnya dari desain. Desain. Kita bikin desain, nah, kemudian cari modelnya seperti apa, warnanya apa. Nah, ini desain seperti ini cocoknya ke warna hitam atau warna merah. Seneng saya seperti itu. Jadi karena memang hobi, jadi setiap hari itu dinikmati.
Jadi saran saya kalau mau kerja itu carilah yang sesuai dengan hobi. Kalau hobinya tidur, bro, lebih baik kerjanya jualan kasur, karena dia tahu kasur yang bagus itu seperti apa. Itu udah mulai itu kan. Nah, kalau dia hobinya mancing, ya udah buka toko alat pancing, karena dia tahu. Kalau bisa hobi itu dibayar orang ya. Nah, kalau bisa hobi itu dibayar orang. Kita melakukan hobi tapi dibayar. Menarik ini, menarik di obrolan kita. Wih, sudah 1 jam, bro. Iya, 1 jam ini. 1 jam 2 detik. 1 jam 2 menit. 2 menit. 1 jam 2 menit. Tapi intinya adalah melakukan sesuatu yang kita senangi, pasti tidak ada beban dan pastinya akan menghasilkan profit yang sesuai lah ya. Benar, kayaknya berbanding lurus sepertinya. Kayaknya apa yang kita kerjakan, kalau itu serius ya, akan berbanding lurus. Akan berbanding lurus dengan hasil ya. Dengan hasil. Nah, Kan itu. seperti kata orang-orang, usahakan tidak mengkhianati hasil. Oh, cakep. Benar. Kata mak siapa? Mak spiral. Mama spiral. Mama spiral. Maksudnya mama viral, tapi jadikan mama spiral. Apa coba? Kan faedah itu sebenarnya, tapi ditonton orang. Nah, itulah. Tapi itu salah satu berkreasi dan berekspresi, dan itu patut dihargai. Dengan kawan-kawan menonton, dengan kawan menyaksikan, dengan mensupport karya-karya kita seperti ini, itu salah satu bentuk apresiasi kawan-kawan. Bro, Ya. Khalid, terima kasih banyak sudah kita culik hari ini. Siap. Semoga makin tetap berjaya. Amin. Tetap berjaya dan tetap kompak selalu dengan Mama Spiral. Terus berkarya, kita tunggu karya-karya yang ciamik lagi, bro. Siap. Mantap. Kawan, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.